Tuan Lin, bunga Anda, sesuai permintaan Anda. Duri mawar tidak dibuang. Sudah bekerja keras. Ini tip untukmu. Maaf ya. Ah, tidak apa-apa. 200 yuan ini bisa membuat Rushuang lebih santai lagi. Zicheng, bunga itu khusus dibeli untukku? Tentu, untuk cinta seumur hidupku. Nona Shan Rushuang. Wang Zhenya, Wenggi, kamu lebih wangi darinya. Rushuang. Terima kasih untuk ruang VIP 888. Nona Sen Sung Sung, VIP Super. Berikan 488.888 yuan, belikan minum untuk semua orang. Sidiap Meja Satu Botol Ace of Spades. Kak Shuang. Kontrak pelunasan kebangkrutan kali ini, isi jumlah berapa? 5 juta. Ini adalah ujian terakhirku untuk Yao Jing. Aku tidak bisa membiarkannya melunasi sekaligus. Ujian. Kamu kenapa Rushuang? Aku bangkrut. Maaf Jing, aku masih berhutang 0 yuan. Bagaimana kalau kita putus saja? Rushuang ngomong apa sih? Paling-paling, aku jual rumah untuk melunasi hutangmu. Tidak bisa, itu warisan nenekmu untukmu. Rushuang. Rumah itu kan hanya benda duniawi. Paling-paling, kita nanti berusaha bersama, beli lagi saja. Tidak apa-apa. Jing, kamu baik sekali. Shen Rushuang. Ternyata ini yang kamu sebut bangkrut. Kakak Shuang hebat ya, siang hari pura-pura miskin. Buat Yao Jing yang cupu itu menguras hartanya untuk membantumu. Menambah keseruan hidup, malam hari, membuatnya seperti kerbau. Memuaskan tubuhmu, sampai aku juga ingin mencoba mencari satu. Aku juga tidak ingin seperti ini, tapi aku cantik dan kaya. Kalau aku tidak mengujinya dengan baik, bagaimana aku bisa tenang? Untuk menikah dengannya? Ao Rushuang. Semoga ujianmu berhasil. Shen Rushuang. Kamu suka sekali menguji orang ya? Aku setuju pulang untuk mewarisi bisnis keluarga. Menikah dengan Xia Waning. Jing, maaf. Aku benar-benar tidak berguna kali ini. Aku gagal berbisnis lagi. Shen Rushuang. Kamu benar-benar pandai akting ya? Kalau dulu, aku pasti bodoh-bodohan menghiburmu. Tapi sekarang, berbeda, kan? Kali ini hutang berapa lagi? 5 juta. Tapi aku janji, kalau kamu bantu aku kali ini, aku pasti akan berhasil. Tidak ada pemberi pinjaman, juga tidak ada cap tangan peminjam. Barang palsu yang jelas-jelas terlihat ini, aku malah bodoh-bodohan. Percaya 2 kali.
Ajing, kali ini benar-benar maaf. Tapi aku janji, ini yang terakhir kali. Setelah aku lunasi hutang ini, aku akan menikah denganmu, oke? Kamu. Ajing, aku bangkrut lagi. Kali ini hutang 1,5 juta. Bagaimana kalau kita putus saja? Aku tidak mau membebanimu lagi. Bodoh amat kamu ngomong apa. Kamu tunggu sebentar. Ini uang mahar yang ibuku tinggalkan untukku. Kamu pakai dulu untuk bayar hutang. Tidak bisa, ini uang untuk kamu cari istri. Aku tidak bisa menerimanya. Bukankah kamu calon istriku? Xiao Jing, kamu baik sekali. Karena aku menerima uang maharmu ini. Tunggu aku lunasi hutang ini, aku akan menikah denganmu. Tapi Shen Rushuang. Aku sudah tidak punya uang lagi. Ajing. Apa kamu juga seperti orang lain, menganggap aku tidak berguna? Menganggap aku tidak akan pernah berhasil? Aku tahu, aku salah menilai kamu. Halo. Pernikahan minggu depan, kalau tidak ada masalah. Besok sore aku jemput kamu untuk coba gaun pengantin. Boleh. Halo. Aku mau pulang untuk menikah, ingin menyewakan toko bunga. Maaf Pak Yo, soal penyewaan. Perlu persetujuan pemilik. Begini saja, alamatnya saya berikan pada Anda. Besok saya antar Anda langsung bicara dengannya. Bagaimana? Baiklah. Siapa yang bikin kesal sayangku? Seratakin padaku. Aku yang akan menghajarnya untukmu. Pergi kau. Kalau bukan karena uangmu, aku takkan ada di sini. Menemanimu dengan wajah palsu. Ada apa, Kak Shuang? Si gigolo ini. Tak bisa bayar utang, tak mau main lagi. Dime kau. Kau orang luar tahu apa? Ajing sangat mencintaiku, mana mungkin dia meninggalkanku. Tunggu saja beberapa hari lagi. Dia pasti akan mengeluarkan uangnya. Wanita, kalau bukan karena kau kaya, aku takkan buang waktu bermain denganmu. Humph. Maaf Kak Shuang, aku salah bicara lagi. Ru Shuang. Ru Shuang. Si Aswe ini emang selalu ceplas-ceplos. Jangan diambil hati ya. Aku yang akan menggantikanmu. Jahat. Tuan Yo, kenapa tidak masuk? Pemilik toko bunga itu Shen Rushuang. Ya, hampir semua properti di Jalan Pusat. Milik Nona Shen. Tuan Yo, soal kontrak ini. Anda saja yang urus. Masuk.
Nona Shen, ini kontrak sewa toko nomor 1097. Katanya mau disewakan lagi. 1097. Bukankah itu toko bunga Ajing? Lihat kan? Dia mau tutup toko untuk mengumpulkan uang buatku. Katanya mau pulang untuk menikah. Mana mungkin dia menikah? Dia tidak boleh menikah. Tidak boleh, aku harus temui dia. Ru Shuang, jangan buru-buru. Pergi kau. Ajing mau menikah, mana mungkin aku tidak panik. Ru Shuang, pikirkan baik-baik. Calon istri Yao Jing. Siapa lagi kalau bukan kamu? Jadi maksudmu dia menipuku? Betul. Lupakan yang lain, lihat saja statusmu sekarang. Sebagai pemilik rumah, dia tahu tidak? Dia pasti tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, berarti kata-kata ini sama sekali bukan untukmu. Jadi, soal pernikahan ini, mungkin hanya alasan dia mencari-cari alasan untuk mengumpulkan uang untukmu. Benar kan? Aku tahu dia tidak bisa hidup tanpaku. Katanya tidak punya uang, tapi tindakannya cepat sekali. Kalau begitu, aku akan berbaik hati dan bekerja sama dengannya sekali lagi. Tidak tega. Tidak ada yang tidak tega. Bukannya mau mencoba gaun pengantin? Ayo pergi. Hari ini aku senang, model pria, pesan apa saja. Ini, Hello. Kak Shuang. Ini siang hari, tidak baik kan? Sudahlah, jangan pura-pura. Kamu ambil dua ini. Terima kasih Kakak Shuang. Kakak. Sedangkan kamu. Malam ini milikku. Kalau kamu bilang kamu milikku, mari kita main sesuatu yang seru. Kalian berdua bisa lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Pertahankan. Bagus. Selanjutnya, Bos Exia, coba tersenyum lebih banyak. Sudah Bos Exia, foto pernikahan sudah selesai. Foto sudah dikirim ke kalian berdua. Sedang apa? Tidak ada, baru menikah, mau posting di media sosial. Biar semua tahu. Selamat ya. Cinta bertahun-tahun akhirnya berbuah. Semoga kamu dan Shen Rushuang bahagia selamanya. Wah wah wah. Kamu akhirnya menikah dengan Shen Rushuang. Aku percaya lagi pada cinta. Shen Rushuang, semua orang pikir aku akan menikah denganmu. Sayangnya, kamu tidak layak. Yao Jing posting di media sosial. Biarkan saja. Masa aku harus kasih like? Bukan. Dia posting foto pernikahan. Apa? Tidak ada. Dia memblokirku. Ajing mau menikah. Bukannya kamu bilang jabong? Bagaimana bisa? Rushuang, jangan buru-buru.
Ini cuma postingan media sosial, pasti dia beberapa hari ini. Dia sengaja datang untuk memprovokasimu karena kamu tidak mencarinya. Kalau tidak, kenapa dia hanya memblokirmu, bukan Asue? Benarkah begitu? Tentu saja. Dan lihatlah foto pernikahan ini. Bahkan tidak ada foto wajahnya. Di kolom komentar juga semuanya mendoakan kamu dan dia. Ini jelas-jelas palsu. Ah, maaf Kak Shuang, aku lihat alamatnya. Dan semuanya ada, jadi aku salah paham. Tidak apa-apa, meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, tapi bagaimanapun juga. Besok aku tetap akan pergi melihat. Hei, Tuan Cheng. Sudah siap semuanya? Tenang, semuanya sudah siap, pasti tidak akan menunda. Pernikahan Anda dan Bos Exia. Agak melihat. Hei. Yao Jing ini bermain peran cukup lengkap. Uang sewa yang sedikit itu mungkin sudah habis semua. Jangan banyak bicara, aku mau masuk lihat, ada apa sih? Selamat menikah. Kalian? Iya, Rushuang, kamu kurang ajar banget. Pernikahan sebesar ini, kami tidak tahu. Kabari kami berdua dong, iya. Kalau bukan karena kami melihat postingan Yao Jing, kami tidak akan tahu. Kalian akan menikah hari ini, Aku dan Yao Jing, iya. Yao Jing sangat mencintaimu, dia tidak akan menikah dengan orang lain. Selain kamu, siapa lagi? Ayah. Hei, Rushuang, kenapa kamu belum ganti gaun pengantin? Nanti waktunya tidak cukup. Hei. Kalian jangan buru-buru. Rushuang sama sekali tidak setuju untuk menikah dengan Yao Jing. Dan menikah dengannya. Oh, aku tahu, Yao Jing pasti ingin memberimu kejutan, makanya tidak memberitahu sebelumnya. Wow, Yao Jing terlalu romantis. Aku iri. Romantis apa? Main paksa. Ini kan pemaksaan, Kak Shuang. Jangan lupa, dia belum melewati ujianmu. Aku tentu tidak akan mudah menikah dengannya, kecuali dia minta maaf karena 2 hari ini tidak menghubungiku. Aku akan memaafkannya dengan berat hati. Suruh aku minta maaf? Shen Rushuang, beraninya kamu. Bisa bilang begitu. Bikin ke Zhou akan menikah dengan Shen Rushuang. Shen Rushuang sama sekali tidak terlihat seperti mau menikah. Sepertinya kita berdua salah paham. Selamat datang di pernikahanku. Silakan masuk. Ahaha, selamat ya. Wah, sangat canggung. Zhou Jing, kamu benar-benar mau menikah? Benar. Ujian dari Nona Besar Shen. Aku tidak sanggup menerimanya, jadi tidak bisa menikah dengan orang lain. Sudah Yao Jing, jangan berakting di sini. Berakting? Bukan begitu? Pikir dengan asal cari tempat dan dekorasi. Bisa menipu kami? Kamu cuma model pria. Apa yang bisa kau tipu? Lagi pula, aku bukan tipe wanita yang tidak tahu menjaga diri. Zhou Jing, Zicheng hanya temanku. Kami tidak punya apa-apa. Tidak penting. Apapun yang terjadi antara kalian, tidak ada hubungannya denganku. Isitsu berhenti. Aku bilang, cepat minta maaf ke Rushuang. Dengar tidak? Jika kalian datang untuk menghadiri pernikahan, selamat datang. Tapi jika kalian datang untuk membuat masalah, jangan salahkan aku. Yao Jing ini, kakak Shuang kita, hanya ingin mengujinya. Dia sendiri tidak lulus. Buat muka masam di sini, mau tunjuk ke siapa? Rushuang, abaikan dia. Ayo pergi. Aku mau masuk lihat, benarkah dia menikah? Xiao Waneng, pasangan pernikahan Yao Jing, ternyata dia. Kamu naikin nonton drama pendek. Xia Waning itu siapa? Mana mungkin tertarik dengan Yao Jing si miskin ini? Pernikahan yang disebut-sebut ini sepenuhnya direkayasa oleh Yao Jing. Lalu foto ini bagaimana? Mudah saja. Sepenjata Wangku. Foto Xia Waning tidak pernah beredar. Tidak peduli foto siapa yang dia pasang. Tidak akan ada yang curiga. Gimana lagi? Siapa yang suruh JJ Shuang kita? Cantik dan kaya raya di seluruh kota Jing ini. Hanya Xia Waning yang bisa menyaingi JJ Shuang. Aduh, untuk membujukku benar-benar susah payah. Sampai-sampai pakai bos Exia. Shen Rushuang, apa kau tidak terlalu narsis? Ajing, foto ini mahal ya? Aku akan ganti uangmu.
Shen Rushuang. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku tidak mau orang lain salah paham. Tolong jaga sikapmu. Sudah cukup, kalau kau terus begini aku marah. Jing, aku tahu, dulu aku tidak baik padamu, tapi nanti, aku akan menggantimu. Ganti? Pengorbananku selama ini, dengan apa kau ganti? Shen Rushuang. Ini peringatan terakhirku padamu. Antara diam tenang dengan orang-orangmu, atau keluar dari acara pernikahanku. Si Zhu, sok sucapa kau? Pikir dengan foto sembarangan. Ditulis nama Xia Wanning. Bos Xia akan benar-benar menikahimu? Lihat dulu diri sendiri seperti apa. Yao Jing, kalau kau minta maaf sekarang, aku akan maafkan ketidakhormatanmu tadi. Minta maaf padamu? Mimpi. Si Yo, jangan kurang ajar. Rushuang mau kasih muka. Itu karena dia ingat masa lalu, pikir dirimu. Seseorang yang hebat, barang berharga? Betul, JJ Shuang kita kaya. Cantik pula, mana ada yang tidak cocok denganmu. Tidak hanya kaya. Dia Shen Rushuang. Punya satu jalan di pusat kota, sangat kaya. Ternyata dia pemilik jalan tengah kota. Masih sangat muda. Iya, kekayaannya mungkin puluhan miliar lebih. Ajing, rupanya kau sudah tahu dari dulu. Kau memujiku di depan umum, aku jadi malu. Ajing, asal kau menurut padaku nanti. Milikku adalah milikmu. Aku tidak butuh itu. Tapi aku ingin bertanya, kalau kamu memang sekaya itu, kenapa menipu mahar yang ibuku tinggalkan untukku? Dan rumah yang nenekku wariskan padaku? Rumah nenekmu dan mahar ibumu itu cuma recehan. Kalau bukan karena terlalu mencintaimu, apa perlu aku repot-repot begini? Ya, memang, uang segitu baginya memang tidak ada artinya. Bagus. Apa yang dia katakan juga ada benarnya. Sekarang banyak wanita yang ditipu oleh pria oportunis. Hingga kehilangan segalanya. Aku percaya Jing. Kalau bukan untuk membahagiakanku, mana mungkin dia berani menantang bos ya? Jing, tenang, aku akan foto pernikahan ulang bersamamu. Menjadi pengantinmu. Kamu tidak pantas. Kesabaranku ada batasnya. Jangan karena ku sayang, lalu kamu semena-mena. Kalau tetap tidak tahu diri, aku pasti akan membuatmu tidak bisa tinggal di kota Jing. Aku memang tidak tahu. Kamu, Shen Rushuang, begitu hebat. Wajar tidak tahu. Soalnya lingkaran kita berbeda. Kekuatan Jie Shuang kami akan kamu rasakan nanti. Sudahlah, Jing. Aku salah sebelumnya. Kedepannya, aku akan menebusnya dengan baik. Mengajakmu merasakan hidup yang berbeda. Shen Rushuang, kamu memang tetap sama, tidak bisa diajak akal. Mungkin orang lain akan jadi anjingmu karena uangmu. Ya, aku, Yao Jing, biasa jadi manusia. Jadi tidak akan jadi anjing. Segera bawa orang-orangmu. Pergi dari acara pernikahanku. Yao Jing, kamu jangan kurang ajar. Kalau hari ini kamu tidak memberiku jawaban, kamu akan tahu akibatnya melawanku. Hank Kirken, Berani kamu. Lelakiku berani kamu sentuh? Jing, kamu tidak apa-apa? kamu siapa? Berani memukul Ye Shuang. Aku Xia Wanning. Ada masalah? Xia Wanning. Meskipun kamu Xia Wanning, boleh seenaknya memukul orang? Iya atau tidak? Jangan setengah-setengah. Lagi pula, kamu berani berbuat onar di pernikahanku? Berani memukul tunanganku? Aku tampar kamu. Itu masih ringan. Kamu benar-benar tunangan Ajing. Shen Rushuang. Wanning sekarang berdiri di depanmu. Kamu masih tidak percaya. Ajing, kamu sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin kamu meninggalkanku? Yao Jing yang mencintaimu sudah mati. Kamu sendiri yang membunuhnya. Rushuang, jangan buru-buru. Lepaskan, dia sudah mau menikah dengannya. Bagaimana mungkin aku tidak panik? Rushuang, dengarkan aku dulu. Aku rasa ada yang aneh dalam hal ini. Coba kamu pikir. Jika dia benar-benar bos Xia, apakah dia akan tertarik pada Yao Jing yang miskin ini? Maksudmu? Xia Wanning sangat misterius. Tidak ada satupun fotonya yang pernah beredar. Yao Jing memanfaatkan hal ini. Menyuruh orang untuk memasukkannya jadi bos Xia ini. Pasti palsu. Ajing sangat mencintaiku. Bahkan jika itu benar-benar Xia Wanning, tidak mungkin bisa merebutnya. Jadi Zi Cheng benar. Seorang aktor berani memukulku.
Apa yang kamu lakukan? Kamu berani melawanku demi seorang aktor. Aktor? Bukankah begitu? Kamu pikir dia membayar untuk menjadikanmu bos Exia, dan kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai bos Exia, ya? Benar, bos Exia biasanya tidak pernah muncul. Bagaimana mungkin tiba-tiba menikah? Tapi undangannya memang dikeluarkan oleh grup Sia. Itu tidak mungkin dipalsukan, kan? Apa susahnya? Teknologi sekarang sangat maju. Memalsukan dokumen tidak sulit. Kamu sendiri terbiasa memasukkan, jadi mengira semua orang sama sepertimu. Camel. Baiklah, aku malas berdebat denganmu. Pikirkan baik-baik sendiri. Jika bos Exia benar-benar tahu, kamu menyuruh orang memasukkannya untuk mengadakan pernikahan. Bagaimana kamu menjelaskannya? Benar. Bos Exia terkenal tegas dan tanpa ampun. Jika bos Exia tahu, kalian pasti akan kena batunya. Ajing adalah tunanganku, tidak perlu menjelaskan apapun kepada kalian. Agak Trace seperti bos Exia. Sayangnya, yang palsu tetap palsu. Di Haku ada nomor sekretaris San dari grup Sia. Ajing, menurutmu harus kubuat telepon? Kalau mau telepon ya telepon, ngomong mulu. Tapi, sekretarisan mungkin gak ada waktu buat meladeni kamu si pemilik kos. Kamu, Ajing, begitu telepon ini kubuat, semuanya nggak bisa diperbaiki lagi. Sikap Wan Ning adalah sikapku. Ajing cuma kesel karena aku bohong. Nanti kalau bos Exia marah, aku yang akan melindunginya. Begitu dia tahu kekuatanku, dia nggak akan bisa lepas dariku. Baik, kalau kamu mau begitu, jangan salahkan aku kalau nggak santai. Nggak nyangka aku Sia Wan Ning. Suatu hari butuh orang lain buat membuktikan identitasku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Sorry, sekretarisan mungkin sedang sibuk. Aku telepon lagi ya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tadi masih bisa, kok sekarang nggak aktif? Udah jelas diblokir. Ah, itu karena sinyalnya jelek. Iya kah? Tapi menurutku, sinyalnya lumayan bagus. Halo bos Exia, ada yang bisa saya bantu? Nggak ada, cuma ada orang yang meragukan identitasku. Malah mau telepon kamu buat ngadu. Apa benar? Barusan memang ada orang yang telepon 2 kali. Karena nggak kenal, ku buat blokir. Be Benaran Secretary's son? Berarti dia benar-benar bos Exia? Mau dicek lagi nggak? Kamu benar-benar bos seksi ya? Tadi kan banyak omong, kok sekarang bisu? Osya. Ini salah paham. Kami kan cuma mau yang terbaik buatmu. Takutan ada yang pura-pura jadi kamu. Siapa sangka bisa suka sama anak ini? Tunanganku, berani kamu komentar? Bos Exia, meski aku nggak bisa membedakan yang penting. Aku nggak mengenalimu, mataku buta. Tapi orangku, bukan sembarangan bisa kamu pukul. Sakit hati? Aku nggak cuma mau memukulnya. Aku juga mau balas dendam buat Ajing. Ajing, aku tahu kamu bukan orang yang mata duitan. Lihat nih, meskipun kamu Xia Wan Ning, dia nggak akan milih kamu. Ajing, ayo kita nikah. Shen Rushuang, kamu kebanyakan mikir. Aku menahan Wan Ning sepenuhnya karena aku takut tangannya sakit saat memukul. Dia pengantinku, sedangkan kamu. Ada pepatah bilang, kasih sayang yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Kalau tak ada urusan lain, silakan pergi. Ajing, kamu. Tidak dengar kata Ajing? Pergi. Ajing, aku tahu, kamu bersamanya. Pasti karena uang, kan? Tapi Xia Wan Ning, dia takkan memberimu uang. Aku punya banyak uang, semuanya untukmu. Shen Rushuang, sampai sekarang. Kamu masih berpikir aku bersamamu karena uang? Sejak awal kita bersama, kamu pura-pura jadi mahasiswa miskin. Akulah yang menanggung biaya hidup, akulah yang mengeluarkan semua tabungan. Untuk membantumu melunasi utang. Lihat tangan ini, semua ini untuk membantumu. Melunasi utangmu yang katanya ada, bekas saat membungkus bunga. Pernahkah kamu menanyakan kabarku sekali saja? Ajing, sungguh maaf, aku salah. Shen Rushuang ini benar-benar menjijikan. Sendiri tak tahu menghargai, sekarang baru menyesal. Ngapain aja dari dulu? Betul, untung Yao Jing sadar cepat. Kalau tidak, entah bakal dibohongi seperti apa. Sekarang menikah dengan bos Exia. Bisa dibilang pahit berakhir manis. Yao Jing, sudah cukup, laki-laki. Luka kecil aja merengek-rengek, punya tanggung jawab tidak? Betul, menurutku.
Kamu jelas-jelas sudah tahu Shuang Jie kaya. Lalu sengaja pamer di depannya supaya dia merasa bersalah. Lalu mengincar hartanya. Kalau tidak, bagaimana bisa kamu tahu sejak awal? Tidak mungkin, Ajing sangat mencintaiku. Mana mungkin palsu? Maksud kalian, aku sudah tahu. Identitasnya sebagai pemilik jalan tengah. Lalu main sandiwara untuk mengincar hartanya? Bukankah begitu? Kamu pikir dengan memilih yang lebih baik bisa menghapus semua rencana kotormu? Sesama pria, siapa tak kenal siapa? Sudahlah Ajing, aku takkan mempermasalahkan semua rencanamu. Jika sekarang kamu berubah pikiran, aku akan memaafkanmu. Apa aku butuh maafmu? Orang berhati kotor, lihat apapun kotor. Tapi aku memang harus berterima kasih padamu, kalau bukan karena kamu. Bagaimana aku bisa tahu? Wajah asli Shen Rushuang. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau bukan karena dia pesan di toko bunga, bagaimana aku bisa tahu? Kalian bersenang-senang di White Horse Club? Kebangkrutanmu itu cuma tipuan belaka. Aku tahu kamu pemilik pusat perbelanjaan di jalan utama. Kenapa kamu melakukan ini? Aku cuma mau kasih kejutan. Gak nyangka dia yang anterin sendiri. Kamu? Cukup, Shen Rushuang. Aku gak mau urusi masalah norak kalian. Sejak kamu pura-pura bangkrut karena dengar-dengar mereka. Lalu mengujiku, kita sudah pasti berakhir. Rushuang, ada apa dengan kita? Kita juga demi kebaikannya. Kalau segini aja kamu gak terima. Berani-beraninya bilang cinta dia? Ayah, gak berhenti nyalahin kesalahan kecil Kak Shuang. Tutup-tutupi niat jahatmu sendiri. Cari alasan buat selingkuh. Gak jantan. Jijik. Ini urusanku sama dia. Kalian siapa sampai ikut campur? Aku sahabat terdekat Kak Shuang. Zikan teman terbaiknya. Kita jaga masa depannya. Salah apa? Ya udah kalian bertiga aja yang hidup. Lagi pula aku sudah putus sama Shen Rushuang. Mau jaga-jaga terserah kalian. Sekarang, keluar dari pernikahanku. Jangan mimpi usir aku. Hari ini kalau kamu gak kasih penjelasan, jangan mimpi nikah. Xia Wanning, kira aku Shen Rushuang takut sama kamu? Berani-beraninya merebut pacarku. Kalau gak ada yang baik-baik, ya sudah. Sudah cukup belum kelakuanmu? Kamu berani dorong aku demi dia? Wanning calon istriku. Bantu dia salah? Bantu kamu? Banyak hal gak mau kuungkap. Biar kita tetap sopan. Kalau masih nyusahin begitu, jangan salahkan aku dengan masa lalu. Masih ada yang lebih heboh? Pasti. Shen Rushuang sekaya ini. Pasti mainnya gila. Lihat itu cowok ganteng, mungkin saja. Pria hiburannya. Omong apa? Aku laporkan kamu untuk fitnah. Rushuang. Sekarang Yojing sudah menjebak kita. Kalau kamu pergi begitu saja, nama baik hancur. Lalu ada ide apa? Begini, Bisa gak ya? tenang, kamu wanita, punya keuntungan alami di sini. Ajeng. Sebenarnya ada beberapa hal yang tidak ingin kukatakan. Meskipun kau meninggalkanku. Tapi aku juga tidak bisa menghalangimu untuk menemukan yang lebih baik. Tapi kau juga tidak seharusnya membiarkan orang-orang memfitnahku. Aku memfitnahmu? Bukankah begitu, Rushuang? Jangan lagi kau bantu dia menyembunyikan semua perbuatannya. Katakan semuanya, biarkan orang-orang tahu. Seperti apa sebenarnya orang ini? Benar, sudah saatnya kau tidak perlu lagi membantunya menyembunyikan. Baiklah. Aku justru ingin tahu, di hatimu. Seperti apa sebenarnya diriku? Semuanya, selama beberapa tahun ini aku bersama Ajing. Bersama dia tidak hanya mengontrolku secara mental. Tidak mengizinkanku bergaul dengan si Chen. Tidak memperbolehkan kami bertemu saja sudah cukup. Dia adalah seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ini bekas luka bakar kan? Yojing terlihat sangat sopan dan lembut. Tak disangka dia seperti ini. Inilah yang disebut menggambar harimau muda, tapi tulangnya sulit. Mengenal orang muda, tapi hatinya sulit. Bisa sampai sekejam ini, memperlakukan gadis baik-baik. Menyiksanya sampai seperti ini. Jangan asal menuduh. Ajing bukan orang seperti itu, sapam. Usir mereka semua keluar. Wah, bos Xia, buru-buru sekali. Mengusir kami, demi melindungi wajah tampanmu ini? Bos Xia, kita sama-sama perempuan. Aku dengan tulus menasihatimu. Yojing bukan pasangan yang baik. Aku menyarankanmu untuk mempertimbangkan dengan hati-hati. Shen Rushuang. Kau bilang aku melakukan KDRT padamu. Ada buktinya? Bukti? Apakah kau akan memberiku kesempatan untuk meninggalkan bukti? Aku memamerkan lukaku di depan umum. Bukankah ini bukti? Tentu saja. Masa aku akan memfitnahmu seperti ini? Karena hal seperti ini memfitnahmu? Benar, kalau Yojing tidak berbuat keterlaluan. Siapa yang mau membuka luka berdarahnya untuk dilihat orang? Bos Xia, urusan pernikahan. Harus dipikirkan matang-matang.
Kalau kalian bicara seperti ini, berarti tidak ada bukti. Tidak masalah, aku punya. Putar ini. Apa itu? Tentu saja untuk membuktikan luka di tubuhmu. Bukti bahwa itu tidak ada hubungannya denganku. Rushuang tenang, dia pasti hanya menipumu. Kalau dia punya bukti, pasti sudah ditunjukkannya dari dulu. Mana mungkin dia nahan sampai sekarang? Dia cuma menggertak saja. Ah, Jing. Kamu tidak perlu menggertak. Aku bisa memaafkan kekerasan dalam rumah tanggamu. Lagi pula aku sangat mencintaimu. Simpan saja cintamu itu, aku tidak butuh. Kamu harus berpikir matang-matang. Kalau aku sampai menuntut, kamu bisa masuk penjara. Masukkan aku ke penjara, Zhen Rushuang. Kamu benar-benar memperbarui batas bawah pengetahuanku tentang manusia. Masukkan aku ke penjara. Kalau begitu aku juga tidak perlu menjaga harga dirimu lagi. Kamu ngapain? Kamu menyikirku. Bukannya kamu bilang aku melakukan KDRT padamu? Dan mau menggunakan lukamu sebagai bukti untuk memenjarakanku. Kalau kamu mau memenjarakanku, biarkan semua orang melihat. Bagaimana itu terjadi? Zicheng, tolong aku. Yo Jing, kamu masih bilang bukan pelaku KDRT? Di depan umum saja kamu berani seperti ini. Apalagi di tempat tertutup, tidak menyangka. Yo Jing yang terlihat lemah lembut. Ternyata orang seperti ini. Pelaku KDRT seperti ini harus dibikin menanggung konsekuensinya. Apa itu? Jangan dilihat. Kamu bisa menghalangi dari belakang. Tapi bisa menghalangi video? Zicheng, jangan kasihan, lebih keras. Jangan buru-buru Rushuang. Biar aku cap dulu. Awalnya aku mau menjaga harga dirimu. Tapi kamu benar-benar keterlaluan. Enjingnya Zicheng. Ternyata luka di tubuh Shen Rushuang. Dan capnya berasal dari sini. Pantas Yo Jing mau meninggalkannya. Wanita seperti ini siapa yang berani menggunakan luka dari perselingkuhan dengan pria lain untuk memfitnahnya melakukan KDRT? Kalau Yo Jing tidak punya bukti, pasti tidak bisa membersihkan namanya. Sekarang kamu masih berani bilang lukamu itu ulahku? Yo Jing, kamu tidak tahu malu. Dia jadi anjingnya pria lain, memfitnahku mau memenjarakanku. Sekarang kamu malah tanya aku tahu malu atau tidak? Yo Jing, kalau begitu kenapa kamu tidak menjelaskan? Rushuang, kenapa bisa seperti ini? Yo Jing, kamu tega sekali memperlakukan aku seperti ini. Kamu tahu tidak, sebuah reputasi bagi seorang wanita itu sangat penting. Kalau kamu peduli dengan reputasi, tidak akan melakukan hal seperti ini. Kalau aku jadi seperti ini, itu semua karena kamu yang memaksa. Apakah ada alasan lain yang tersembunyi? Aku yang memaksa. Shen Rushuang, aku tidak punya waktu untuk ikut-ikutan gila. Sekarang pergi dari pernikahanku. Aku gila? Kamu takut sekali ya aku akan membongkar wajah aslimu. Aku Yo Jing, hati nurani bersih. Apa yang perlu dikatakan? Hati nurani bersih? Kalau begitu katakan, apa hubunganmu dengannya? Keluarga kami sudah berteman lama, sudah kenal sejak kecil. Ada masalah apa? Masalahnya besar. Kalau kamu benar-benar berteman lama dengan keluarga Xia, tidak mungkin kamu tidak bisa mengeluarkan beberapa juta, dan tidak mungkin. Karena rumah ibumu dan mas kawin, kamu bertengkar denganku. Wah, dia sepertinya ada benarnya juga. Anjing dia. Kebenaran hanya ada satu. Kamu dan Xia Wanning sudah lama berhubungan. Jadi yang selingkuh duluan itu kamu. Kamu ketawa apa? Tidak ada, aku cuma ingin lihat, demi membersihkan namamu sendiri. Berapa banyak omongan tidak masuk akal yang bisa kamu keluarkan? Yo Jing, apakah omonganku yang tidak masuk akal? Atau kamu yang merasa bersalah karena berbuat jahat? Semua orang bisa menilai sendiri. Aku selingkuh itu salahku, tapi itu semua karena kamu yang memaksa. Kamu berani lagi memfitnah Ajing, aku. Kamu tidak mau aku bicara ya? Kamu tidak mau mengakui dirimu sebagai pelakor, ya jangan jadi pelakor. Selingkuh Yo Jing hanya ada 0 kali atau berkali-kali. Sekarang dia bisa meninggalkan aku. Nanti juga bisa meninggalkan kamu. Tidak apa-apa Wanning, tidak perlu berdebat dengan mereka. Yang benar akan terbukti sendiri. Yo Jing, baru tahu sekarang ya. Mentalmu kuat sekali ya. Orang yang tidak tahu malu itu tak terkalahkan. Hidup dari wanita sampai segitunya. Aku benar-benar kagum padamu. Kamu yang jadi gigolo hidup dari wanita. Pikir semua orang sama seperti kamu. Saja, aku jadi gigolo setidaknya berani mengaku. Tidak seperti kamu, sok suci tapi munafik. Maksud kalian adalah, aku mendekati Wanning demi uang. Meninggalkan Shen Rushuang. Hingga membuatnya berselingkuh dengan Lin Zicheng. Bukan begitu? Yo Jing, aku tahu kamu berasal dari kalangan bawah. Kamu masih terikat dengan nafsu duniawi itu. Asal kamu berubah pikiran, aku akan memaafkanmu. Lagi pula kita semua punya salah.
Mau aku kembali, jadi mainan yang kamu permainkan lagi? Aku bukan tipe orang yang bisa menjual diri demi uang. Apa maksudmu? Maksudku itu, Camel. hadirin sekalian. Tuduhan Shen Rushuang terhadapku. Semua hanya dugaan mereka, tak ada bukti sedikit pun. Aku Yao Jing sama sekali tak perlu mengkompromikan diri demi uang. Yao Jing, kamu pikir kamu siapa? Uang 1 juta saja tak punya, berani-beraninya. Bilang tak akan kompromi demi uang, lucu sekali. Lucu? Yang lucu itu kamu. Kalau Ah Jing memang seburuk yang kamu bilang. Dia sudah lama bersamaku, ngapain ada urusan sama kamu? Maaf ya, Gak apa-apa, namanya juga udah suka dari kecil, sekarang juga belum terlambat. Aku tidak salah dengarkan? Ternyata bos Exia yang ngejar dia? Gak salah kan? Dewi kita malah jadi penggemar beratnya. Sudah, jangan pamer mesra lagi. Kamu sendiri tak mau mengaku jadi pelakor. Kamu juga tak bisa menghapus fakta dia bersamamu demi uang. Shen Rushuang, sampai sekarang. Kamu masih mengira aku pria hidung belang. Bagaimana kalau aku memang Phoenix emas asli? Hah? Camel? Phoenix emas? Ke klub kita. Jadi host aja kurang layak. Orang yang 1 juta saja tak punya. Berani bilang diri Phoenix emas, Ah Jing. Kita sudah bersama 3 tahun, kamu seperti apa? Aku tak tahu ya. Kamu ketawa apa? Aku ketawa kamu buta mata, buta hati. Aku buta mata. Iya, kalau kamu tidak buta, mana mungkin dia memilih menikah denganku? Rushuang, jangan khawatir tentang bos Exia. Dia juga belum pernah mencoba yang enak-enak, bos Exia. Kalau ada kesempatan, datanglah ke klub kuda putih kami. Aku akan perkenalkan beberapa yang bagus, pasti kamu puas. Jijik. Hoh, Shok Shuci. Diam-diam, siapa tahu mainnya gimana? Kamu pikir semua orang sejorok kamu? Yao Jing, berani-beraninya kamu memukul sahabatku. Sahabat? Sahabat yang berbagi satu pria? Apa yang kamu omongkan ini? Coba lihat sendiri, apa aku mengada-ada? Lihat saja tato di punggungnya. Rushuang, jangan dengarkan dia. Minger, Shuang Ye percayalah padaku. Aduh, Tato ini, sama persis dengan yang ada di Shen Rushuang. 2 sahabat melayani satu suami, kalian memang kacau. anak ini benar-benar beruntung. Kamu berani main-main dengan pacarku? 2 modal cowok masih kurang buatmu, ya? Shuang Jie, aku salah. Rushuang, nanti aku jelaskan. Wah, kasihan ya? Hidupmu dari aku, pakai barangku, sekarang mainin sahabatku? Kira-kira aku ini apa? Shen Rushuang. Ini pria baikmu? Ini? Sahabat baikmu yang setia? Diam, kamu sendiri lebih baik di mana? Demi Shawaning. Kamu sendiri lebih mulia di mana? Aku tak ada waktu untuk urusanmu. Bawa 2 sampahmu, pergi dari pernikahanku. Mainan yang sudah kubuang. Kamu suruh aku pergi? Berani sekali kamu. Berani melakukan aku, Yao Bing-kun. Sebagai mainan? Yao Bing-kun, orang terkaya di Beijing. Dia ternyata ayah Yao Jing. Pantas Yao Jing bilang dirinya Phoenix emas. Ini Phoenix emas terbesar di Beijing. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu anak orang terkaya? Sudah kubilang, mungkin aku Phoenix emas, hanya kamu tidak percaya saja. Ayah, Paman Yo, Masih panggil paman? kan pernikahan belum selesai. Kamu Shen Rushuang? Pamanjo. Wah, hubungan kita belum sedekat itu. Kamu bilang, anakku Ah Jing adalah mainanmu? Tidak, aku tidak tahu dia adalah putramu. Untung kamu tidak tahu. Kalau orang sepertimu menikah ke keluarga Yao, bukan jadi bahan tertawaan seluruh kota Jing? Awalnya Ah Jing tidak mau mengejar, aku juga sudahi saja. Lagi pula, menindas seorang wanita, terdengar tidak baik. Tapi kamu berani datang mengacau di pernikahan. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu. Pamanjo, tolong lepaskan aku, ya? Ajing, lihatlah. Perasaan kita selama ini, tolong bicarakan untukku, ya? Come on. Kamu bukan tahu salah, kamu hanya tahu semuanya sudah berakhir. Yumamken. Blokir Shen Rushuang tanpa batas waktu. Dan bisnisnya. Sekarang habislah. Jangan bilang satu jalan di pusat kota. Sekalipun satu kota pusat, tidak ada gunanya. Pantas. Tidak mau anak orang terkaya.
malah main dengan model pria. Akibat seperti ini pantas untuknya. Maaf, semua, membuat kalian melihat hal memalukan. Tidak apa-apa. Kata-kata orang terkaya terlalu berat. Terima kasih sudah datang ke pernikahan putraku, Jing dan Wan Ning. Sebenarnya, pernikahan ini tidak seharusnya tertunda sampai sekarang. Sayangnya, anak bodohku ini bilang aku memandang harta. Tidak menyukai Shen Rushuang. Maaf, ayah. Sudahlah, memang agak bodoh, tapi setidaknya karakter baik. Tidak mempermalukan keluarga Yo. Maafmu ini. Harusnya untuk menantuku. Ya, aku pasti akan baik pada Waning. Ajing, aku benar-benar tahu salah. Paisaka kamu memafkanku? Jangan sentuh aku jijik. Aku tidak kotor. Setiap kali dengan dia, selalu pakai pengaman. Ya, kami selalu hati-hati. Lalu bagaimana kalian bisa kena penyakit kotor ini? HIV. Tidak mungkin, aku tidak mungkin kena penyakit ini. Ini palsu. Ini pasti palsu. Buka matamu dan lihat baik-baik, ini laporan gabungan. Dari beberapa rumah sakit paling terpercaya di kota Jing. Bagaimana mungkin palsu? 3 orang ini, biasanya terlihat baik-baik saja. Tidak menyangka akan kena penyakit kotor. Main begitu liar, cepat atau lambat pasti celaka. Kamu. Kenapa kamu membuatku tertular penyakit ini? Kamu berani menyalahkanku? Padahal kamu yang menularkannya padaku. Aku hanya ingin mengambil sedikit uang darimu, sekarang malah. Nyawaku ikut terancam. Kamu berani memukulku? Memukulmu masih ringan, kalau bukan karena kamu suka sensasi dan main dengan orang kulit hitam, aku dan Zicheng tidak akan tertular penyakit ini. Kalian berdua, makan dan pakai uangku. Dasar pengkhianat, sekarang malah menyalahkanku. Kalau bukan karena kamu punya uang, siapa yang mau bermain dengan orang sepertimu? Jujur saja, aku dan Zicheng adalah pasangan. Semua yang kami lakukan, sampai sekarang hanya untuk uangmu. Zishi milikku, dia mencintaiku. Kamu berani menggoda pacarku? Sudah cukup. Dengar baik-baik, Shen Rushuang. Aku tidak pernah menyukaimu. Aku bersamamu. Hanya untuk uangmu yang sedikit itu. Dengga? Jangan mengira dirimu begitu menarik. Kalau bukan karena uangmu, tidak ada yang mau dekat denganmu. Benar. Kamu tidak punya apa-apa selain uang, selalu suka sensasi. Tuan Yo begitu baik padamu. Tapi kamu tidak menghargainya. Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan cinta. Zicheng, ayo cepat ke rumah sakit. Nanti terlambat. Ya, ayo. Zicheng, sekarang hanya ada kamu untukku. Pergi. Dasar pembawa sial. Bukannya kamu suka pria kulit hitam? Cari mereka saja. Pergi. Shen Rushuang, inilah pria yang kamu pilih. Sekarang puas? Ajing, aku benar-benar tahu salah. Apakah kita tidak bisa kembali seperti dulu? Shen Rushuang, setiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Tidak semua maaf bisa dimaafkan. Pergilah. Nona Shen, silakan pergi. Kamu tidak diterima di sini. Jeng, Lin Zicheng benar. Aku tidak pantas untukmu. Kedoakan kamu dan bos saya bahagia selamanya. Cepat punya anak. Jane, Shen Rushuang terkena penyakit ini. Bagaimana denganmu? Mungkin Shen Rushuang. Agar lebih meyakinkan. Selama ini, dia selalu beralasan belum menikah untuk menghindariku. Setelah aku tahu mereka terkena penyakit ini dari penyelidikanku, aku langsung pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak ada masalah sama sekali. Bagus. Yo Jing benar-benar beruntung. Bisa tidak tertular. Beruntung apanya? Ini karena Yojing. Menghormati Shen Rushuang. Ini namanya orang baik dapat balasan baik. Lau Yo, masih ada waktu. Mau lanjutkan pernikahannya? Iya, tenang semuanya. Aku sudah menyuruh orang melakukan disinfeksi, pasti akan jamin keamanan kalian. Ayo lanjutkan. Jing, Wan Ning. Mulai sekarang aku serahkan padamu.
Ayah tenang saja. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Bagus haha. Ajing, akhirnya kita menikah. Ini bukan mimpi kan? Bukan. Dulu aku yang salah, mengecewakanmu, untung kau tidak menyerah padaku. Siam, Siam, Siam.